Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Tapi saya dengar pernah nyaris bunuh diri juga. Iya. Pada saat apa itu? Jadi waktu itu memang benar-benar apa ya? Hutang saya yang jelas kan miliaran juga kan Bang Andi. Utang miliaran? Ya, membangun kawasan itu kan 2 miliar hampir habis. Jadi semua sudah saya jual, hutang saya masih banyak, kayak gitu kan. Sampai kan sebenarnya tanah itu juga masih belum lunas. Karena itu milik mbah saya. Jadi saya nyicil ke om-om kayak gitu sama tante kayak gitu. Jadi utang miliaran, tagihannya banyak, dan memang saat itu kayak depan, belakang, atas, bawah itu masalah terus. Sampai ada masalah perasaan juga kayak gitu. Itu yang mungkin akhirnya kayak jadi semakin lemes kayak gitu loh. Sudah nggak ada cicilan tagihan, di WA itu hanya tagihan. Jadi waktu itu benar-benar rasanya benar saya mau mati aja deh. Lalu apa yang membuat Mbak Taria bisa bangkit itu apa? Waktu itu sempat sih jalan kayak di tengah kayak gitu, terus habis itu inget tukang-tukang saya belum saya bayar. Jadi iya, kalau tadi Mbak Prapti mau bunuh diri, ada telepon dari teman-temannya. Ini ingat tukang-tukang belum dibayar. Gini Bang Adi, saya tuh tahu rasanya hidup susah kan. Dan tukang-tukang itu pasti kan susah kayak gitu. Terus saya bicara sama diri saya sendiri, masa Taria yang katanya punya banyak potensi dan bla bla bla, terus mati gara-gara nggak punya uang kayak gitu, nggak bisa nyicilin utang, banyak tagihan. Terus ada temen juga cuman jadi cengoh kayak gitu, bodoh itu gara-gara rasa kayak gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, saya mencoba berdamai dengan keadaan. Masih banyak yang membutuhkan saya. Kalau kena psikis, iya, rasanya itu benar-benar sudah gelap mata, mual. Sampai akhirnya ada salah satu kadis di Trenggalek itu yang nelpon itu bilangnya gini, calon dokternya Trenggalek kok gampang edan seperti itu katanya. Jadi saya masih mikir banyak yang masih menunggu saya. Jadi saya nggak boleh mati sekarang. Kalau uang masih bisa dicari. Saya hanya menunggu keajaiban. Karena dalam hidup saya dulu pun banyak seringkali kolaps ya. Nggak hanya sekali, kolaps itu beberapa kali. Jatuh bangun. Jadi pasti ada keajaiban-keajaiban. Dan saya pun berharap sekarang itu semakin tua Bang Andi, sekarang kan sudah semakin tua itu semakin legowo, pasrah kayak gitu. Saya sudah berusaha maksimal untuk teman-teman. Saya sudah kerja mati-matian 24 jam itu rasanya kurang Bang Andi. Tapi saya masih belum bisa menyelesaikan semua mimpi teman-teman itu. Rasanya masih belum cukup saja seperti itu kan. Kalau sekarang saya mencoba berdamai dengan keadaan, pasrah sama Allah dan menunggu keajaiban lagi seperti. Menunggu keajaiban ya. Saya menunggu dengan keyakinan keajaiban yang tinggi tentu ya, bahwa satu hari nanti keajaiban itu akan datang lagi. Pasti. Karena apa yang dilakukan oleh Mbak Taria kan satu hal yang baik ya, dan kita percaya kalau kita mau berbuat baik, Tuhan akan membukakan jalannya. Amin. Jadi doa kita semua untuk Mbak Taria ya. Iya Bang Andi. Baik. Tapi kalau dilihat ini ada banyak prestasi yang sudah diraih ya. Mulai dari kader pemberdayaan masyarakat berprestasi. Ya. Juara 2 guru SLB berprestasi tingkat provinsi Jawa Timur. Juara 3 guru keterampilan SLB seni rupa dan kriya tingkat nasional. Ya, ini bikin batik seperti ini Bang Andi, batik disabilitas namanya. Batik disabilitas. Ya, ini ada itu kursi roda itu. Ya, ada isyarat, bahasa huruf isyarat. Braille, kemudian logo-logo ini tunadaksa, tunanetra, seperti itu. Ada cengkeh. Bicara, ya ada cengkeh karena Trenggalek. Ini autis kayak gitu. Oke, jadi itu ini ya. Seni rupanya. Seni rupa dan ya, kriya tadi ya. Gambar batik. Oke, ini. keren.
Jadi banyak sebenarnya prestasi yang sudah diraih ya. Jadi banyak mimpi yang sebenarnya masih ingin diwujudkan. Ya, karena saya ingin orang-orang yang mengalami seperti saya, mungkin nggak hidupnya kekurangan, kemudian orang tuanya nggak ada kayak gitu. Mereka semua tetap bisa berprestasi. Pasti ada keajaiban kalau kita itu ada kemauan. Betul. Tapi pernah juga sekolah di luar ya? Ya, Apa itu? Di luar negeri di mana? di QUT, Queensland University of Technology. Australia? Ya, di Australia kita ambil Inclusive Education. Wah, hebat juga ya anak Trenggalek ini ya. Yang pernah tidur di kandang ayam, tapi pernah sekolah di Australia juga ya. Beruntung Bang Andi. Beruntung. Menurut saya Itu keajaiban tadi. Iya, doanya Iya. teman-teman disabilitas itu. Amin ya. Nah, baik ke depan apa yang hendak diwujudkan, apa rencana selain bayar utang tadi? Saya ingin kawasan inklusif ini bisa menginspirasi banyak orang. Jadi memberi kesempatan pada teman-teman disabilitas untuk hidup berbaur, berdampingan. Apalagi kalau ada misal pengembang itu diharuskan perumahan-perumahan yang dikembangkan itu ada 1-2 yang dikhususkan untuk teman-teman disabilitas ini. Jadi jangan dibuatkan gedung, hotel untuk mereka, jangan. Tapi buat mereka berbaur dengan mereka, kemudian buat mereka punya kesempatan untuk membuka usaha. Jadi satu rumah satu usaha untuk menghidupi dirinya sendiri. Karena seperti saya pun saya nggak ngerti, saya mau hidup sampai kapan. Kalau saya mati terus anak-anak gimana? Kalau seperti ini kan legalah saya Bang Andi. Jadi kalaupun saya nggak ada, utang saya lunas Bang Andi kalau saya nggak ada. Jadi kalau saya nggak ada, setidaknya teman-teman ini masih terus berkarya, masih bisa melanjutkan hidup seperti ini. Nah, itu saya ingin mewujudkan impian teman-teman disabilitas di seluruh dunia ini. Mereka punya rumah-rumah tempat hunian yang layak, rumah impian yang akses untuk mereka. Itu. Jadi satu itu terus mereka bisa sejahtera tentunya Bang Andi. Jadi saya ingin melihat disabilitas ini enggak terus di bawah garis kemiskinan terus, atau hanya disabilitas yang anaknya orang kaya, yang anaknya orang berada, seperti itu yang sukses, seperti itu. Disabilitas yang mungkin mengalami seperti saya yang dari keluarga yang tidak mampu juga bisa sukses ke depannya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Tarya, tetap semangat karena banyak orang masih membutuhkanmu ya. Jadi mudah-mudahan keajaiban itu akan segera datang. Ya, amin, amin ya Rabbal Terima kasih banyak. Bagi teman-teman yang menonton ini dari tengah, tidak dari depan tadi, jangan khawatir, bisa menyaksikannya di tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Dan juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan sebelum kita akhiri, kita undang lagi Mbak Prapti untuk kita tutup bersama-sama acara ini. Baik, Mbak Prapti, ketemu lagi. Monggo kita tutup di sini. Oh, iya di tengah. Wis, koncone dewi. Ningsih ketemu Ningsih. Ningsih ketemu Ningsih, duo Ningsih. Makasih, dan kebetulan hari ini saya mendapatkan amanat dari teman-teman di Sido Muncul karena Tolak Angin ingin memberikan apresiasi untuk tambahan apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Prapti dan Mbak Ningsih ini untuk bisa mengembangkan lah atau menambah kegiatan-kegiatan berupa apresiasi senilai 15 juta dari Tolak Angin. Monggo ya. Ini saya sebagai orang pintar minumnya Tolak Angin. Baik, Ya, mudah-mudahan bisa terima diterima kasih. untuk menambah kegiatan yang sedang dilakukan. Terima kasih untuk inspirasinya bagi bangsa Indonesia. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang diceritakan tadi bisa memberikan dorongan bagi siapapun juga, tidak harus penyandang disabilitas untuk terus berkarya. Kita semua bisa melakukan kebaikan untuk banyak orang. Dan bagi Anda yang juga tergerak hatinya untuk mendukung apa yang dilakukan oleh Mbak Prapti dan Mbak Tarya, Anda bisa ikut
mendukung dengan berdonasi melalui benihbaik.com. Karena di situ nanti ada campaign atau ada penggalangan dana untuk mendukung kegiatan-kegiatan dua perempuan hebat ini agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari apa yang mereka lakukan. Semoga episode kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Metro TV,